ila dzikrillah. Jumat yang benar itu kata Allah bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya dzikrillah. 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 Itu ada surah khusus namanya surah Jum'ah. Surah 62. Itu di ayat 11-nya jelas sekali Allah sampaikan. Orang yang tega kata Allah menjual imannya untuk dunianya, yang masih sibuk dengan bisnis, dengan proyek, dan dia meninggalkan Jumat, itu bahasa singkatnya kata Allah, mudah bagi aku menghancurkan bisnisnya dan mewafatkan dia saat itu juga. Tapi kalau engkau mau datang menunaikan Jumat, mintalah kepadaku, aku buka jaringan dalam Jumat, aku lebarkan duniamu, aku mudahkan rezekimu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Hei, bukankah engkau tahu aku yang memiliki rezeki? Aku yang mengatur segalanya. Kenapa engkau tinggalkan Jumat untuk mengejar dunia yang engkau tahu aku pemberinya? Oke? Maka mudah bagiku untuk memberikan kepadamu atau menghancurkan pekerjaanmu saat ini dan mewafatkan engkau saat itu juga. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. Kemudian hari ini yaitu Jumat, hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada seluruh hamba-hambanya, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu umat-umat yang lain menjadikan kemuliaan hari ini sebagai teladan, sebagai ikutan bagi mereka. Ini adalah mulia. Ini adalah hari yang istimewa. Jumat adalah hari yang spesial. Hadis ini seakan memberikan kesan bahwa Jumat itu anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk menampilkan segala kemuliaan, untuk mendekat kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah, bergegas mengingat kepada Allah, bergegas memperbaiki diri. Kenapa ya Allah kamu mesti sholat? Dijawab kemudian. Di antara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan, hayya 'alal falah. Supaya kamu sukses. Supaya kamu bahagia. Bukankah tadi Anda menginginkan sukses dan bahagia di awal saat kami tawarkan? Wasta'inu bis sabri was salah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, datang. Datang. Terima dengan sabar itu, kemudian minta kepada Allah solusinya. Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah, jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat, karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat, khusus untuk sebelum zuhur. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu diantara amalannya rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Jadi kalau ada orang bermusuhan dengan sebab apapun, itu setan paling senang. Karena kalau sudah bermusuhan, itu pasti yang muncul iri hati. Kalau sudah bermusuhan, yang lahir dendam. Kalau sudah muncul iri dan dendam, maka semua unsur kejahatan yang lain otomatis ikut. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, karena saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi.
Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan? Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang jangan ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya harus salah? Makanya kalau kita baca Bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja. Bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Jadi jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja. Tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha.